Siang ini nggak sibuk aja kan ya, Adek? Enggak. Oke. Kita perkenalan dulu nih, ya. Dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Windy. Nah, Ibu mahasiswa BK. Kan sudah tahu kan Ibu sini yang ngajar sudah berapa? Sudah pernah Ibu belum ngajar di sini? Kamu kelas berapa? 6. Kelas 6. Murid baru. Murid baru? Iya. Oh gitu. Kirain Ibu udah lama di sini. Kapan pindahnya dari sekolah yang lama? Lupa. Lupa. Oke. Ya, perkenalkan nama Ibu Windy. Nah, Ibu ini sebenarnya masih mahasiswa. Jadi Ibu di sini mengajar di kelas 3 dan juga Ibu di sini bisa dibilang calon guru BK lah. Tahu guru BK? Belum ya? Ya, main konseling. Jadi misalkan ya di sini Ibu minta waktunya sebentar, sekitar 20 menit saja. Oke. Nama kamu siapa? Melisa, Bu. Melsa. Nama panjangnya? Melisa, Bu. Melsa saja. Sekarang umur Melsa berapa tahun? 13. 13. Oke. Berarti Melsa sekolah pindahannya ke sini ya? Dari SD mana sebelumnya? 002. 002. Kenapa pindah ke sini? Karena itu enggak kerjaan tugas jadi dipindah. Oh, begitu di sana. Iya. Oh, gitu. Kira-kira sudah berapa lama sekolah di sini? Ada 1 bulan nggak? Lebih. Lebih, sekitar 2 bulan, 3 bulan begitu ya? Iya. Oke. Nasa tinggalnya di mana? Di Beringin. Beringin. Berarti ke sini naik sama siapa? Sampai itu dari sepupu. Naik motor? Jalan kaki? Oh, lewat jembatan saja? Iya. Oke. Oke, sebelumnya Melsa akhir-akhir ini bagaimana sekolahnya di sini? Menyenangkan nggak? Senang nggak sekolah di sini? Senang. Iya. Oh, senang. Terus sekolah nggak akhir-akhir ini? Maksudnya itu datang ke sekolah nggak, belajar sama ibu? Wali kelasnya Bu Dian ya? Iya. Datang ke sekolah nggak? Waktu itu enggak, Bu. Waktu kapan? Pas 1 minggu ini turun sekolah? sudah 1 minggu enggak turun. Oh, nggak turun sekolah. Tapi waktu tahu kan sekarang lagi musim-musim ujian? Iya. Oke. Kita terbuka saja ya kan, di sini kan ya, Ibu melakukan proses konseling. Sebelumnya Ibu menjelaskan apa sih konseling itu, pasti belum pernah dengar kan. Nah, konseling di sini kan kayak proses seperti Ibu seorang konselor, kamu seorang konseling. Jadi Ibu di sini memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada dalam dirimu. Misalnya nih kamu ada masalah, entah masalah itu sama teman kah, di sekolah bagaimana, kan belum tentu kamu bisa menyelesaikannya sendiri masalah tersebut. Jadi di sini Ibu membantu kamu dalam menyelesaikan masalah tersebut agar dapat terpecahkan. Nah, jadi tidak terpikiran jadi beban nih sama Melsa kan? Iya. Nah, jadi kan kemarin Ibu nanya nih ke Ibu Dian, kira-kira siapa sih yang cocok buat Ibu melakukan konseling gitu kan? Nah, karena kelas 6 ini kan memang sudah musim-musim ujian ya, apalagi dalamnya kita sudah mau UAS. Nah kan, jadi kan kalau sudah UAS seperti itu, berarti murid-murid kelas 6 ini wajib belajar, datang ke sekolah, turun ke sekolah, segala macam gitu kan, biar fokus ujian dan bisa mengerjakan ujian dengan lancar nanti dan bisa lulus, bisa masuk SMP yang terbaik. Nah, terus Ibu tanya ke Ibu Dian, terus kata Ibu Dian ada satu siswa memang bisa dibilang jarang lah turun kan, jadi Ibu panggil Melsa ke sini. Kita membahas sama-sama ada apa sih sampai Melsa itu bisa jarang turun gitu kan? Karena kan sekolah senam ini kan sangat penting ya, maksudnya kita belajar gitu kan. Kalau misalnya Melsa masih kelas 1, kelas 2 sebenarnya tidak masalah, tidak turun kan. Nah, cuma kalau sudah kelas 6 kan sayang sekali kalau kita jarang turun. Nanti UASnya susah, sulit untuk mengerjakan. Nanti sulit juga saat naik kelas, saat lulus SD kan. Nah, jadi Ibu mau nanya nih pelan-pelan saja. Kalau bisa kita terbuka saja kan. Soalnya masalah kamu, Ibu wajib tutupi. Ibu tidak akan membeberkan kepada siapapun. Jadi hanya kita berdua saja yang tahu kenapa bisa seperti ini kan.
Oke, sebenarnya ibu tanya, Melsa selama masuk ke sini jarang sekali sekolah. Iya. Ya, alasan utamanya kenapa nih? Nggak apa-apa ya? Belum. Iya, nggak apa, jawab aja saja. Nanti siapa tahu ibu bisa kasih solusi ke kamu kan? Karena pas dikasih tugas tuh Melsa sama sekali belum kerjakan. Oh, jadi hambatan pertama itu jika dikasih tugas kamu belum mengerjakan. Iya. Oke. Terus ada masalah lain nggak selain itu? Enggak ada. Hanya itu? Benar, hanya itu saja. Iya. Hambatan kamu kenapa tidak jalan ke sekolah? Oke. Kalau masalah tidak mengerjakan tugas, kenapa bisa Melsa tidak mengerjakan tugas? Biasa kan tenggat waktunya itu kira-kira berapa hari dikasih waktu sama ibunya? Misal ibunya nyuruh kerjakan tugas ini, berapa hari dikumpul sehingga Melsa tidak bisa mengerjakannya? Kan itu tetap muka. Iya, tetap muka. Jadi kerjakan di kelas seperti itu. Iya. Melsa tidak bisa mengerjakan saat pembelajaran di kelas. Iya. Tapi sering ngerjakan tugas nggak di rumah? Jarang. Jarang. Oke. Kenapa Melsa tidak bisa mengerjakan di kelas? Kan ada Ibu Dian bisa menjelaskan. Yang tidak tahu. Misalnya contoh nih pelajaran apa yang Melsa kurang paham? MTK, iya sudah pasti memang matematika ya. Pembelajaran matematika. Contoh pembelajaran matematika yang sulit itu bagaimana? Apa? Salah satu yang Melsa paling sulit? Yang kayak ada soal terus dikasih apa pembelajaran pecahan kah? Atau bilangan? Pecahan kayak 1/2, 2/4, perjumlahan begitu. Oke. Sulit mengerjakan tugas saat di kelas dan juga jarang mengerjakan saat di rumah karena belum paham. Masa sudah punya buku-bukunya belum? Sudah. Oke. Ibu Dian kalau oke lah. Ibu nanya nih dari gurunya aja saja ya. Salah satu bagaimana gurunya itu menjelaskan di kelas? Melsa paham tidak? Ketika yang lainnya paham ketika ibunya menjelaskan. Tetapi saat pecahan itu dijelaskan, kamu kurang paham. Benar nih pecahan. Tidak ada yang lain. Oke. Jadi hambatannya itu tidak mengerjakan tugas sehingga Melsa bilang malas turun gitu. Soalnya saya juga tidak tahu seperti itu dalam hati Melsa. Oke. Jadi Melsa, di sini ibu memberitahukan kan kamu sudah kelas 6 ini ya, kan saya sudah kelas 6. Jadi sangat sayang sekali jika kamu tuh tidak ke sekolah. Setidaknya gini aja deh, kamu ke sekolah nih, tidak apa-apa walaupun kamu itu tidak bisa mengerjakan. Kan memang kita proses belajar itu kan ada prosesnya ya, dari yang tidak tahu menjadi yang tahu gitu kan. Seperti dulu ibu juga seperti itu waktu SD, SMP, ibu sangat tidak suka matematika karena sulit memang. Nilai matematika ibu memang jelek jujur. Nah tapi karena kalau kita berusaha kita pasti bisa ya. Jadi ibu sarankan, ibu kasih solusi dulu nih ke Melsa ya, selama 1 minggu ini mulai dari hari Senin, kan besok libur nih. Mulai dari hari Senin ibu mau lihat kamu coba buat ini jadwal kan, atau jadwal atau bagaimana kamu setiap ketemu kan hari apa aja? Kemarin sih dari Selasa. Hari Selasa. Ya. Selasa, habis Selasa? Kamis. Berapa hari selama 1 minggu? Kamisnya enggak turun. Enggak, kalau misalnya normalnya ibunya ngajar hari apa saja? Senin sampai Selasa. Senin, Selasa, Rabu, setiap hari ya? Oh setiap hari. Oke, setiap hari nih. Coba mulai hari Senin, Melsa coba turun saja kan? Turun saja deh, enggak apa-apa. Walaupun Melsa itu sulit dalam belajar, kan nanti pasti dibantu sama ibunya kan? Ya, jadi masuk saja sekolah dulu kan selama 1 minggu ini ya. Ibu melihat perubahan kamu, masuk dulu ya. Hilangkan pikiran seperti saya tidak bisa ini, saya tidak bisa. Jika kamu berpikiran seperti itu, seperti saya tidak bisa, kamu bakalan tidak bisa sampai kapanpun deh ya. Jadi kamu harus bangun pikiran seperti aku harus bisa, aku harus bisa. Kalau perlu
setiap kamu belajar atau apapun tulis di buku tuh, saya harus bisa matematika gitu. Jika kamu terus melakukan seperti itu, jadi otak kamu itu merekam, saya pasti bisa, pasti kamu bisa. Ibu yakin kamu pasti bisa. Yang tidak awalnya tidak bisa, misalnya kamu tidak bisa perkalian, tidak bisa pembagian, awalnya pasti bisa begitu. Yang penting kita tuh harus menanamkan pikiran positif ke dalam pikiran kita, ya. Soalnya Dek, sangat sayang sekali jika kalau kamu itu tidak sekolah kelas 6 ini, apalagi sudah bulan April loh, dalam lagi sudah UAS kan. Nah, kalau tidak lulus kan sayang tuh, masa kamu mau tinggal kelas kan, misalnya tidak enak kan kalau tinggal kelas itu kan, apalagi kalau lama-lama di SD kan nanti banyak omongan orang lain bilang, ini tidak keluar kelas begini kan kita juga yang malu gitu kan. Nah, jadi usahakan masuk saja dulu walaupun kamu tidak paham, walaupun bagaimanapun penjelasan ibu gurunya nanti itu, nanti kan pasti ibu memberitahukan ke ibu guru nih, oh begini cerita Melsa ini cara mengajarnya seperti ini, jadi sehingga dia bisa paham gitu kan. Tapi kalau misalnya gurunya menjelaskan itu Melsa paham aja, maksudnya paham aja gitu kan, ibunya tidak cepat menjelaskan, selalu pelan, ibunya juga tidak marah-marah atau bagaimana kan, tidak, santai aja ibunya gitu kan. Ya kalau masalah gurunya oke lah, masih bisa, maksudnya tidak terlalu kaku bagaimana kan gurunya ini. Nah, yang penting Melsa saja masih punya berperasaan bahwa kalau tidak kerjakan tugas mending tidak usah turun begitu kan. Ya jangan gitu ya Dek, biasanya kita harus turun gitu, nah harus turun walaupun kita tidak bisa, kita harus turun aja gitu kan. Walaupun kita juga nih di kelas, saya misalkan belum paham nih, angkat tangan saja, misalnya saya Bu belum paham begini, ini saya belum paham yang ini Bu, tanyakan ibunya, jangan malu bertanya. Karena kalau pernah dengar kan istilah, kalau kita malu bertanya kita sesat di jalan begitu ya. Nah jadi ibu harap nih selama hari ini Senin sampai Sabtu lah kita coba, atau kerja Jumat kan masih sekolah nanti nih, ibu mau lihat perkembangan kamu bagaimana. Misalkan kalau kamu bisa mengikuti sekolah terus, nah proses konseling kita sampai di sini saja. Tapi kalau kamu masih jalan-jalan sekolah, ibu dapat laporan kamu biasanya masih kurang sekolah nih, berarti kita harus melakukan konseling kedua lagi, pertemuan seperti ini lagi kan. Soalnya agar biar diri Melsa itu berkembang gitu, tidak jalan di tempat, ya kan. Soalnya kan Melsa saudara berapa orang? Dua saja. Melsa kakak? Enggak, Adik. Kakaknya cowok cewek? cowok. Sekolah? SMA? Nah apalagi Melsa punya kakak SMA kan. Nah coba kalau tanya ke abangnya, bilang bang, bagaimana sih motivasi kita tuh biar semangat belajar gitu kan, walaupun kita sulit dalam kelas, tapi kalau kita ada kemauan mau belajar pasti bisa deh ya. Soalnya ibu juga begitu, ibu juga dulu paling susah matematika, apalagi kalau sudah SMP nih. Kalau sudah masuk SMP sudah paling sulit matematika, kamu bakal ketemu aljabar, bakal ketemu faktor-faktor. Jadi dari sekarang kita niatkan dulu, kalau saya itu mau belajar, yang penting niat dulu kamu nih, kamu niat mau belajar. Nah setelah terkumpul niat nih, kamu pasti ada bisa jalan pelan-pelan kan. Memang kita tidak instan seperti itu, harus pelan-pelan kan. Dari kelas 1 nih kita belajar tambah-tambahan, nanti kelas 2 tambah-tambahannya jadi puluhan, 20 tambah 20 begitu kan perlahan tuh sampai nanti kita yang ke tingkat lebih tinggi. Seperti itu deh memangnya pembelajaran. Jadi ibu harap nanti selama seminggu ini ibu lihat perkembangan kamu, mudah-mudahan kamu bisa termotivasi nih kan. Soalnya kelas 6 ini kan memang rawan sekali deh, apalagi sudah bulan-bulan April seperti ini. Kalau tadi masih bulan-bulan semester 1 masih bisa lah dipahami, kalau sudah semester 2 begini kan sayang sekali kalau tidak sekolah kan. Kamu kemarin ikut ujian praktik tidak? Ikut. Oke, alhamdulillah kalau kamu ikut. Jadi jangan hanya turun saat praktek begitu ya, hanya gitu. Pokoknya harus turun deh. Biar gini kan, kalau kita rajin turun nih sekolah, ibu guru tuh pasti bilang, oh iya anak ini walaupun dia kurang matematika tapi dia sering turun sekolah, saya kasih nilai tinggi aja. Nah kadang ada guru seperti itu deh, jadi dia menghargai kamu turun ke sekolah kan. Nah begitu. Jadi Melsa nanti kedepannya ibu harap kamu turun saja ke sekolah ya.
tidak apa-apa walaupun kamu masih kurang dalam memahami suatu pembelajaran, tetap aja terus sekolah dulu. Yang penting kamu niat bahwa kamu pengen belajar gitu kan. Iya, Bu. Nah, karena jadi kalau misalnya kalau sudah turun sekolah, kalau ada hal yang tidak tahu, segera angkat tangan, bilang, Bu, saya tidak tahu ini gitu. Ya, jangan dipendam, ih saya tidak tahu tapi saya malu gitu. Jangan. Kamu harus aktif. Jadi kalau kamu aktif, ibu guru kamu tuh pasti bilang, oh anak ini aktif, dapat nilai plus. Nah, kalau kamu dapat nilai plus kan, insya Allah kalau kamu lulus dapat nilai bagus nanti. Nah, seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi ibu harap depannya tolong ditanamkan nih apa yang ibu omongkan, harus dipikirkan baik-baik nih. Soalnya buat masa depan kamu deh. Nah, ibu mau nanya nih, cita-cita kamu apa? Ada cita-cita pasti kan? Pramugari. Nah, pramugari lagi. Nah, kalau mau jadi pramugari kan kita harus belajar dulu dari hal-hal yang sederhana seperti ini kan? Tidak mungkin pramugari itu tiba-tiba set pramugari begitu. Kan dia belajar dulu tuh. Nah, seorang perempuan tuh harus bisa deh. Maksudnya kalau kita kan perempuan nih, pasti banyak orang-orang bilang perempuan itu sudahlah di rumah aja gitu kan, di dapur saja begitu. Jangan, justru perempuan itu harus berpendidikan tinggi agar bisa setara dengan laki-laki. Kalau kita nih perempuan nih berpendidikan tinggi, pasti yang lain itu memandang, wah perempuan ini hebat gitu kan, tidak bakal kita dikucilkan ataupun dipandang remeh gitu kan. Nah, apalagi cita-cita kamu jadi pramugari, jadi harus semangat belajarnya, semangat mendekati UAS begini, jangan putus sekolah, jangan. Sayang sekali deh, jangan. Jadi ibu usahakan seminggu ini harus terus sekolah ya, harus terus sekolah. Walaupun tidak tahu kita belajarnya, tetap aja turun. Yang penting ada niat kita belajar. Iya, Bu. Ya, jangan terus sekolah ya deh ya. Sayang sekali gitu, sayang banget. Oke? Ya, mungkin hanya itu saja. Terima kasih waktunya Melsa sudah datang nih jauh-jauh ke sekolah kan. Ya, kedepannya ibu harap Melsa dapat menanamkan itu dengan baik ya. Iya. Ya, dipraktekkan deh, jangan diingat aja begini, tapi dipraktekkan, kita action. Setelah kita mendengarkan, listen, kita action. Kita harus tindakan, kasih tahu kamu harus buktikan ke guru kamu kalau saya itu bisa berubah. Gitu ya. Oke? Oke, terima kasih Melsa, mungkin cukup sekian dari ibu. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktu, oke? Iya, Bu. Oke, kamu boleh pulang.